Shalom, haleluya, puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kalau kita bisa berjumpa di acara video pesan singkat yang akan saya sampaikan pada hari ini. Puji Tuhan, pada hari ini saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai yang ke-10. Saya akan bacakan firman Tuhan buat kita semua. Judulnya adalah Sakius. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara itu untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hal itu, ia bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Buat firman Tuhan. Haleluya. Judul firman Tuhan hari ini saya akan buat adalah tentang perdamaian dengan Allah. Perdamaian dengan Allah. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Bandingkan dengan Lukas 19 ayat 8. Seorang pegawai pergi melarikan uang majikannya. Selama bertahun-tahun ia tidak merasakan ketentraman dalam hatinya. Suatu hari ia merasa tidak tahan lagi. Sekalipun takut, ia kembali untuk mengakui kesalahannya. Saya akan bekerja keras untuk mengembalikan uang itu, janjinya. Tidak seorang pun betah berlama-lama menyimpan kesalahan. Hati tidak tentram karena terus-menerus tertuduh saat kita mengakui kesalahan. Saat itulah kita beroleh pendamaian. Kata pendamaian berasal dari bahasa Latin reconciliation, yang artinya tindakan memulihkan hubungan yang rusak. Kata itu diartikan dalam bahasa Yunani katalek, yang artinya mengubah keutuhan. Saat kita didamaikan, 2 hal yang akan kita dapatkan. Yang pertama adalah hubungan yang dipulihkan, baik hubungan kita dengan Tuhan maupun hubungan kita dengan sesama. Yang kedua, hubungan diri kita sendiri atau diri kita pribadi diubahkan. Di hari Yesus menumpang di rumahnya, Sakius mendeklarasikan ia mau memberikan setengah harta dari miliknya untuk orang miskin. Lalu sekiranya ia ada memeras orang, ia siap mengembalikan 4 kali lipat. Bandingkan ayat yang ke-8. Sakius melakukan pendamaian, lalu ia menerima reconciliation, dalam arti perbaikan hubungan dengan sesama. Pula ia mengalami katalek, perubahan dari seorang yang kikir menjadi pemurah hati. Dosa membuat kita sengsara,
sementara pendamaian memberikan ketentraman bagi hati dan jiwa kita. Hari ini sekiranya masih ada dosa yang membelenggu kita, berilah diri kita didamaikan. Akui dosa kita di hadapan Tuhan atau Allah, meskipun dosa kita tidak tersembunyi di mata Tuhan. Selanjutnya kita perlu meminta pengampunan dari sesama yang kita rugikan juga. Ketentraman hati kembali kita dapatkan apabila kita mau melakukan pendamaian atas dosa dan kesalahan kita. Amin. Buat firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberkati.